Untuk hari ini saya akan melakukan simulasi atau mencontohkan bagaimana caranya memberikan bantuan hidup dasar resusitasi jantung paru atau kita singkat BHD RJP. Nah, BHD RJP ini kita lakukan jika ada korban cedera atau kecelakaan yang tanda-tanda kehidupannya tidak ada. Kemarin sempat saya mention kalau tanda-tanda kehidupan itu adalah nadi dan nafas. Nah, untuk pertama kali yang kita lakukan jika terjadinya kecelakaan atau sakit atau cedera. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengamankan korban atau mengamankan diri dan mengamankan lingkungan. Nah, adalah Pasrullah yang sudah pingsan akibat sesak nafas. Yang pertama saya lakukan adalah mengecek respon korban. Nah, apa yang dimaksud respon? Respon sendiri itu ada terdiri atas 4 atau kita singkat dengan ASNT. Awas, suara, nyeri, tidak respon. Nah, awas ketika kita seperti ini, Pak. Ini awas. Seru. Nah, ketika tidak ada respon, kita baru ke suara. Nah, suara itu anggaplah kan saya sama Pasrullah sudah kenal. Kita panggil namanya. Pasrullah, apa Pasrullah dengar suara saya? Nah, itu. Iya. Dengar di bagian dada, di bagian bawah dada antara di bawah tulang rusuk atau kita sebutnya ulu hati. Itu kita tekan, maaf nih Pak. Nah, ini kita tekan. Nah, ketika itu kita tekan, terus mukanya Pak Surullah tidak merespon, artinya kita simpulkan tidak ada respon. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita airway atau membuka jalur nafas. Nah, airway itu adalah kita melakukannya dengan tekan dahi, angkat dagu. Ini. Nah, jika tidak terasa, kita cek nafas. Nah, jika tidak ada, betul kata Pak Pole, jika pada saat itu tidak ada, segera hubungi medis. Karena kita bukan Tuhan, kita hanya bisa menyelamatkan sementara. Oke? Setelah kita cek ternyata nadi tidak ada, nafas tidak ada, segera lakukan RJP atau resusitasi jantung paru. Jadi posisinya seperti ini, obat-obat dikompresi. Kita tarik 2 jari, terus di atasnya kita letakkan tangan yang paling kuat. Apa kabar kita medalnya? Yang tidak melakukan apa-apa itu mengunci tangan yang tadi di atas kompresi. Keras coba. Lebih keras. Jangan pada Apa kadar? Sebanyak 3 kali kompresi, 2 kali ventilasi. Nah, ventilasi ini maksudnya nafas buatan. Menjadi ada COVID, itu tidak lagi dianjurkan untuk memberikan nafas buatan mulut ke mulut atau mulut ke mulut. Sekarang ada yang namanya ambubek. Nah, itu ambubek bisa langsung Pak memberikan ventilasi kepada korban. Akan sebanyak 30 kali. Jadi 30 kali dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, seterusnya sampai 30. Terus nafas buatan 2 kali. Nah, caranya itu sama kayak tadi kita cek dengan tekan dahi, angkat dagu. Kita berikan hembusan sambil melihat rongga dadanya Pasrullah apakah dia mengembang. Kalau mengembang berarti ventilasinya kita tuh berhasil. Nah, itu kita lakukan 2 kali. Terus lanjut lagi RJP 30, nafas RJP kompresinya 30, terus nafas buatan 3 kali sebanyak 5 kali. Nah, setelah itu dan harus dilakukan sebanyak 5 kali. Tidak boleh berhenti berbaring, pasien sadar atau yang melakukan RJP lelah. Jadi ketika di pertengahan semafor saya capek, saya bisa panggil teman. Tapi siklusnya itu kan ketika siklus supaya tidak ada terjadinya double
Nah, terus dibalikan. Baliknya. Misalnya dia kecelakaan atau pingsan atau apa, jangan sekali-kali diberikan air. Kecuali misalnya Pak Surullah mungkin minum. Pak Surullah bilang, iya boleh. Nah baru kita kasih minum. Artinya Pak Surullah ini siap untuk menerima makanan atau minuman. Karena ketika misalnya tadi kan kasusnya dia pingsan karena sesak nafas. Sedangkan di dalam tenggorokan kita ini kan cuma satu jalur antara jadi ada katup. Nah takutnya belum siap untuk proses nafasnya berjalan lancar, kita paksa minum, akhirnya tersedak pingsan lagi. Ya itu tadi ketika kita mengamankan lokasi setelah cek respon, misalnya cek respon ternyata pas saya panggil Pak Surullah mendengar suara saya, dia tidak respon. Terus saya cubit atau saya tekan lagi, bulu hatinya mimik wajahnya tidak berubah. Nah itu saya lakukan, ini kan saya cek nafas lagi tadi, oh ada nafas, ada nadi, ada, oke, berarti tidak perlu lakukan RJP. Nah karena kita tahu ini korban kecelakaan, terus ternyata tidak ada yang berdarah. Contoh kasus yang kecelakaan kemarin di apa sih Pak, yang Ramung Kepala Eko itu dekatnya kepala desa ya, yang kemarin kecelakaan di situ, itu kan sebenarnya ternyata tuh korban masih sadar pada saat dipindahkan. Setelah itu korbannya meninggal. Nah takutnya kita bukan penolong tapi malah kebalikannya. Nah seperti itu Pak. Jadi ketika misalnya Bapak ketemu orang kecelakaan di tengah jalan, terus sudah lihat darah, kecuali dia kalau misalnya dia sudah duduk, itu juga jangan dipindahkan. Kita tanya dulu, kita cek dulu apanya yang bermasalah. Kan kalau misalnya juga orang itu duduk kan ada tulang ekor, nah itu juga berhubungan dengan tulang di belakang saraf, takutnya itu yang bermasalah. Tadi dia sudah baring nih pada jalanan, terus tidak boleh kita pindah karena kenapa? Takutnya yang patah itu di leher, sedangkan di leher itu ada pembuluh darah besar yang ke otak. Nah pada saat nanti kita angkat, terus angkatnya juga tidak karu-karuan, langsung kau di atas, saya di bawah, oh langsung itu angkat dan pindah, padahal ini leher semestinya tidak boleh digerakkan. Mungkin misalnya ini ya Pak, anggaplah ini peredaran darah yang ke otak, terus di depan sini adalah tulang leher. Nah takutnya dia patah menekan si pembuluh darah, terus kita angkat tambah menekan, akhirnya tidak ada sirkulasi darah atau oksigen ke otak, itu bisa sudah itu istilahnya mati otak. Nah itu kalau otaknya sudah mati, pasti seluruh tubuh akan mati, seperti itu.